Aroma dupa yang terlalu tajam menusuk hidungnya. Li Mingming terbangun dengan kepala berdenyut, seolah baru saja ditimpa mimpi buruk yang terlalu nyata. Kelopak matanya terasa berat, dan ketika ia akhirnya membuka mata, yang terlihat bukanlah langit-langit apartemen sempitnya, melainkan tirai sutra berwarna emas pucat, bertabur sulaman burung phoenix. "Ini, di mana?" Suaranya serak, asing di telinganya sendiri. Ia mencoba bangkit, namun tubuhnya terasa lemah dan dingin. Gelang giok di pergelangan tangannya berdenting pelan. Saat itulah ia menyadari, tangannya terlalu halus, terlalu putih, terlalu ramping untuk tangan seorang wanita modern yang terbiasa mengetik sepanjang hari. Li Mingming membeku. Pelayan-pelayan berlutut di sisi ranjang, wajah mereka pucat penuh ketakutan. Salah satu dari mereka berani mengangkat kepala sedikit. Permaisuri Agung, Yang Mulia akhirnya sadar. Dunia Li Mingming runtuh seketika. Permaisuri Agung, dada Li Mingming bergetar hebat. Ingatan asing membanjiri pikirannya seperti air bah yang tak terbendung. Istana megah, hukuman cambuk, teriakan selir-selir, kemarahan raja, dan sebuah akhir berdarah. Ia menelan ludah dengan susah payah. Ini bukan mimpi. Ia mengenal tempat ini. Ia mengenal tubuh ini. Ia masuk ke dalam novel yang pernah ia baca sampai tamat. Sebuah kisah istana yang tragis, di mana Permaisuri Agung adalah tokoh antagonis yang dibenci semua orang. Wanita boros, kejam, arogan, dan buta cinta pada paduka Raja Sensen, raja dingin yang tak pernah sekalipun menaruh hati padanya. Dan yang paling penting, Li Mingming tahu persis bagaimana akhir hidup permaisuri ini. Diceraikan, dijatuhkan dari tahta, lalu dihukum mati secara diam-diam. Tangannya gemetar di balik selimut sutra. Tidak mungkin. Ia mengingat adegan itu dengan jelas. Dekret perceraian yang dibacakan di aula utama, tatapan dingin paduka Raja Sensen yang bahkan tak mau menatap wajah permaisuri, dan hukuman mati yang dijatuhkan hanya 3 hari kemudian, dengan alasan mengganggu keharmonisan istana. Semua itu akan terjadi sebentar lagi. Yang Mulia, suara pelayan kembali terdengar, penuh kehati-hatian. Apakah kepala Yang Mulia masih pusing? Tabib istana. Tidak. Li Mingming memotong dengan cepat. Suaranya tenang, terlalu tenang, bahkan membuat para pelayan terkejut. Ia memejamkan mata sejenak, memaksa dirinya bernapas perlahan. Panik tidak akan menyelamatkannya. Tangisan tidak akan mengubah apapun. Jika ia mengikuti alur cerita asli, ia pasti mati. Permaisuri dalam novel itu mati bukan karena tidak bersalah, melainkan karena tidak pernah mencoba berubah. Li Mingming membuka mata lagi. Tatapannya jernih, tajam, sama sekali berbeda dari sorot mata sombong dan kejam yang biasa dimiliki permaisuri ini. "Berapa hari lagi sebelum paduka raja memanggilku ke aula utama?" tanyanya pelan. Para pelayan saling berpandangan, ketakutan semakin jelas di wajah mereka. 3 hari lagi, Yang Mulia, jawab salah satu pelayan dengan suara bergetar. 3 hari, persis seperti di novel. Jantung Li Mingming berdegup keras. Namun bibirnya justru melengkung membentuk senyum tipis, senyum yang tidak pernah muncul di wajah permaisuri sebelumnya. "Baik," katanya lembut. "Mulai hari ini, istana ini akan berubah." Para pelayan terkejut. Li Mingming menatap bayangan dirinya di cermin perunggu, wajah cantik dengan riasan mewah, namun mata yang selama ini dipenuhi keserakahan. Ia mengangkat tangan, perlahan menyeka lipstik merah menyala itu. "Aku tidak bisa kembali ke duniaku," gumamnya. "Kalau begitu, aku akan bertahan hidup di dunia ini." Ia tahu satu hal dengan pasti. Jika ia ingin hidup, jika ia ingin lolos dari dekret perceraian, jika ia ingin menghindari kematian, maka ia harus mengubah takdir Permaisuri Agung. Bahkan jika itu berarti menantang seluruh istana, termasuk paduka Raja Sensen sendiri. Di luar, lonceng istana berdentang pelan, dan tanpa disadari siapapun, roda takdir yang seharusnya berjalan lurus sesuai cerita asli,
mulai berbelok ke arah yang sama sekali berbeda. Aula utama istana dipenuhi keheningan yang menekan. Tiang-tiang merah menjulang tinggi, tirai sutra bergoyang perlahan tertiup angin pagi, dan para pejabat berdiri berjajar dengan kepala tertunduk. Hari itu, semua orang tahu satu hal, hari kejatuhan Permaisuri Agung telah tiba. Li Mingming melangkah masuk dengan langkah perlahan. Gaun phoenix yang dikenakannya tetap megah, namun kali ini tanpa perhiasan berlebihan. Rambutnya disanggul rapi, sederhana, pemandangan yang membuat beberapa pejabat saling melirik heran. Biasanya, Permaisuri akan tampil penuh emas, seolah ingin menegaskan kekuasaannya. Hari ini, tidak. Di singgasana naga, Paduka Raja Sensen duduk tegak, wajahnya dingin seperti batu giok. Tatapannya lurus ke depan, tanpa emosi. Di tangannya, gulungan dekrit sudah siap. Dekrit yang dalam cerita asli akan mengakhiri hidup Permaisuri. Li Mingming berlutut. Salam kepada Paduka Raja, ucapnya pelan namun jelas. Keheningan semakin dalam. Raja menatap wanita yang berlutut di hadapannya. Ada sesuatu yang terasa berbeda. Biasanya, Permaisuri akan menangis, menjerit, atau menuduh selir-selir lain. Namun kini, punggungnya lurus, bahunya tenang. Permaisuri Agung, suara Paduka Raja Sensen datar. Apakah kau tahu mengapa kau dipanggil ke aula ini hari ini? Li Mingming mengangkat kepalanya perlahan. Ia tidak menatap singgasana dengan penuh tuntutan seperti sebelumnya, melainkan dengan ketenangan yang nyaris menantang. Hamba tahu, jawabnya. Paduka hendak menceraikan hamba. Beberapa pejabat terkejut. Ada yang mengangkat kepala, ada yang menahan napas. Raja sedikit mengerutkan kening. Jika kau tahu, katanya dingin, mengapa kau tidak membela diri? Li Mingming tersenyum tipis. Senyum yang tidak mengandung kepahitan, hanya penerimaan. Karena semua kesalahan yang Paduka dengar, memang pernah terjadi, katanya jujur. Hamba boros, hamba keras pada pelayan, hamba tidak pantas menyandang gelar Permaisuri Agung. Suasana aula mendadak kacau dalam diam. Tidak ada bantahan, tidak ada air mata, tidak ada drama. Ini jelas bukan Permaisuri yang mereka kenal. Paduka Raja Sensen menatapnya lebih lama dari yang ia rencanakan. Tangannya yang memegang dekrit sedikit mengendur. Kalau begitu, katanya pelan, kau menerima perceraian ini. Li Mingming menunduk dalam-dalam. Jika itu keputusan Paduka, hamba tidak akan menentangnya. Jantung para pejabat berdegup keras. Bahkan beberapa pelayan istana menahan napas. Namun Li Mingming mengangkat kepalanya kembali. Tapi, lanjutnya lembut, hamba memohon satu hal. Alis Paduka Raja Sensen terangkat tipis. Bicaralah. Berikan hamba satu kesempatan, kata Li Mingming. Bukan sebagai istri Paduka, melainkan sebagai permaisuri yang ingin menebus kesalahannya. Raja tertawa kecil, dingin, tanpa kehangatan. Kesempatan? Ulangnya. Berapa banyak kesempatan yang sudah kau buang? Li Mingming tidak menghindar dari pertanyaan itu. Tak terhitung, jawabnya jujur. Karena itu, hamba tidak memohon belas kasihan. Hamba hanya meminta waktu. Ia menunduk lagi, dahi menyentuh lantai marmer dingin. Jika dalam waktu itu hamba tidak berubah, katanya pelan, Paduka boleh menceraikan hamba tanpa ragu. Hamba tidak akan mengeluh, tidak akan menuntut, dan tidak akan mengganggu istana belakang lagi. Aula istana sunyi. Paduka Raja Sensen menatap wanita yang berlutut di hadapannya. Ia mencari kebohongan, tipu daya, atau air mata palsu. Namun yang ia temukan hanyalah ketenangan yang tak bisa dijelaskan. Untuk pertama kalinya sejak mereka menikah, Permaisuri tidak memaksanya memilih. Ia hanya menyerahkan keputusan. Dekrit di tangan Paduka Raja Sensen perlahan diturunkan. Berapa lama? Tanyanya. Li Mingming mengangkat kepala, matanya jernih. 3 bulan. Beberapa pejabat terperanjat. Dalam cerita asli, bahkan 3 hari tidak pernah diberikan. Paduka Raja Sensen terdiam lama. Akhirnya, ia berkata, baik. Satu kata itu mengguncang seluruh aula.
Aku akan menunda dekret perceraian, ucapnya dingin. Selama 3 bulan. Li Mingming menunduk dalam-dalam. Terima kasih, Paduka. Namun wajah Paduka Raja Sensen tetap tanpa senyum. Jangan salah paham, katanya. Ini bukan karena aku mempercayaimu. Tatapannya tajam. Ini karena aku ingin melihat seberapa jauh kau bisa berpura-pura. Li Mingming tidak tersinggung. Ia hanya tersenyum tipis. Baik, jawabnya pelan. Hamba akan membuktikannya dengan perbuatan, bukan kata-kata. Saat ia bangkit dan melangkah mundur meninggalkan aula, Paduka Raja Sensen masih menatap punggungnya. Ada perasaan asing yang muncul di dadanya, bukan simpati, bukan kemarahan, melainkan keraguan. Dan di sudut aula, beberapa pasang mata penuh kebencian menatap Li Mingming pergi. Hari itu, dekret perceraian tidak dibacakan. Dan tanpa disadari siapapun, cerita yang seharusnya berjalan menuju kematian, resmi menyimpang dari alur aslinya. Stana Permaisuri Agung biasanya adalah tempat paling bising di seluruh kompleks kekaisaran. Teriakan pelayan yang dihukum, suara benda porselen pecah, serta bau dupa mahal yang dibakar tanpa henti, semuanya menjadi pemandangan sehari-hari. Namun pagi itu, keheningan menyelimuti paviliun utama. Para pelayan berdiri berjejer dengan kepala tertunduk, jantung berdegup tak menentu. Li Mingming duduk di balik meja rendah dari kayu cendana. Di hadapannya terletak buku catatan pengeluaran istana, tebal, penuh angka yang selama ini tidak pernah ia perhatikan. Mulai hari ini, ucapnya tenang, pengeluaran dapur dikurangi setengah. Seorang pelayan perempuan tersentak. Yang mulia, kita tidak perlu hidangan 20 macam setiap makan, lanjut Li Mingming tanpa mengangkat suara. Cukup yang layak dan bergizi. Para pelayan saling berpandangan, tak percaya dengan apa yang mereka dengar. Biasanya, satu kesalahan kecil saja akan berujung hukuman cambuk. Namun kini, Permaisuri berbicara seolah manusia biasa. Dan satu hal lagi, tambah Li Mingming, tidak ada lagi hukuman fisik tanpa persetujuanku. Suasana seketika membeku. Kepala pelayan utama berlutut dengan gemetar. Ampun, Yang Mulia, apakah hamba salah dengar? Li Mingming menatapnya lurus. Tidak. Ia menutup buku pengeluaran itu perlahan. Jika ada pelayan berbuat salah, cari tahu alasannya. Tegur jika perlu, tapi jangan menyiksa. Kata-katanya sederhana, namun terasa seperti petir di telinga semua orang. Hari itu, tidak ada teriakan, tidak ada cambukan, tidak ada darah. Dan berita menyebar lebih cepat daripada angin musim gugur. Di paviliun selir, bisik-bisik mulai menggema. Permaisuri tidak menghukum siapapun hari ini. Apa kau dengar? Ia mengembalikan kain sutra mahal ke gudang. Katanya ia menolak hadiah emas dari bendahara istana. Semua kabar itu akhirnya sampai ke telinga Mailin Liu. Mailin Liu duduk anggun di kursi ukiran, wajahnya tetap tenang. Ia menuangkan teh sendiri, gerakannya lembut. Namun matanya yang sempit menyimpan kilatan dingin. Menarik, gumamnya. Selama bertahun-tahun, ia membangun reputasi permaisuri sebagai wanita kejam dan boros. Sedikit demi sedikit, melalui bisikan, jebakan, dan kesalahan yang diperbesar. Dan kini, wanita itu tiba-tiba berubah? Dia hanya berpura-pura, kata salah satu dayang Mailin Liu dengan yakin. Perubahan sesaat. Mailin Liu tersenyum tipis. Ya, katanya pelan. Semua topeng akan jatuh pada waktunya. Namun ada sesuatu yang mengganggunya. Menurut rencana, permaisuri seharusnya sudah diceraikan. Bahkan jika ditunda, ia seharusnya tetap bertingkah seperti biasa, emosional, ceroboh, dan mudah dipancing. Tapi Li Mingming terlalu tenang. Sementara itu, di sudut lain istana, Paduka Raja Sensen membaca laporan pagi. Pengeluaran istana permaisuri menurun drastis. Lapor seorang pejabat dengan hati-hati. Tidak ada permintaan hadiah baru selama 7 hari terakhir. Paduka Raja Sensen berhenti menulis. 7 hari, ulangnya. Benar, Paduka. Raja mengangkat kepala,
tatapannya dalam. Ia mengingat wanita yang berlutut di aula utama. Mata jernih, suara mantap. Apakah ini bagian dari sandiwara? Atau sesuatu yang lain? Li Mingming berjalan menyusuri paviliun sore itu, ditemani angin sejuk. Seorang pelayan muda terpeleset dan menjatuhkan nampan porselen. Wajahnya pucat pasi. Yang mulia, ampun, ampun. Pelayan itu langsung berlutut. Li Mingming berhenti. Ia ingat jelas, dalam cerita asli, peristiwa kecil ini berakhir dengan hukuman berat. Namun kini, ia hanya berkata, "Kau terluka." Pelayan itu tertegun. Tidak, yang mulia. Bersihkan saja pecahannya. Hati-hati lain kali." Pelayan itu menangis, bukan karena takut, melainkan karena lega. Kejadian itu menjadi buah bibir baru. Namun tidak semua orang percaya. Malam itu, Mailin Liu memandang langit dari balik tirai tipis. Tangannya mengepal perlahan. "Jika dia ingin berubah," gumamnya, "maka aku akan memastikan perubahan itu terlihat sebagai kebohongan." Ia tersenyum tipis, senyum yang indah namun beracun. Jauh di istana permaisuri, Li Mingming menatap bulan yang menggantung pucat. Ia tahu, kebaikan yang tiba-tiba di istana penuh intrik tidak akan dianggap sebagai niat tulus, melainkan sebagai ancaman. Namun ia tidak gentar. Jika perubahan ini dianggap topeng, maka ia akan memakainya cukup lama. Hingga semua orang lupa bahwa itu pernah disebut topeng. Dan tanpa ia sadari, benih-benih ketertarikan mulai tumbuh di tempat yang paling tidak terduga. Di mata Paduka Raja Sensen yang kini mulai memperhatikannya dari kejauhan. Perubahan yang terlalu tiba-tiba selalu mencurigakan. Paduka Raja Sensen telah belajar itu sejak naik tahta. Istana adalah tempat di mana senyum bisa menyembunyikan pisau, dan kebaikan seringkali hanyalah topeng sementara sebelum pengkhianatan. Karena itulah, meski laporan tentang Permaisuri Agung terus membanjiri mejanya, sang raja tidak pernah benar-benar tersenyum. Tidak ada permintaan hadiah baru selama 20 hari, lapor Kepala Kasim dengan suara rendah. Pengeluaran dapur ditekan hingga setengah. Pelayan-pelayan di istana permaisuri bekerja tanpa hukuman. Paduka Raja Sensen menutup berkas terakhir dengan ketukan pelan. Lalu, tanyanya dingin. Kepala Kasim ragu sejenak. Permaisuri mulai memeriksa dokumen lama tentang distribusi beras di wilayah selatan. Tangan Paduka Raja Sensen berhenti di udara. Dokumen negara. Benar, Paduka. Ia tidak menyalinnya, hanya membaca. Diam-diam. Tatapan raja mengeras. Perubahan semacam ini, gumamnya, tidak mungkin tanpa tujuan. Ia berdiri dan berjalan ke jendela, menatap halaman istana yang luas. Permaisuri Agung yang ia kenal adalah wanita yang hanya peduli pada perhiasan, pesta, dan cemburu buta. Wanita itu tak pernah menanyakan urusan negara, apalagi menyentuh dokumen pemerintahan. Suruh orang mengikutinya, perintahnya tanpa menoleh. Kepala Kasim terkejut. Paduka, aku ingin tahu, kata Paduka Raja Sensen datar, apakah kebaikan ini tulus, atau hanya cara lain untuk mencengkeram kekuasaan? Li Mingming tidak tahu bahwa setiap langkahnya kini berada dalam pengawasan. Ia duduk di paviliun kecil sore itu, ditemani angin dan tumpukan laporan daerah yang telah ia minta dengan dalih menambah wawasan. Tangannya bergerak perlahan menyusuri karakter-karakter tinta. Ini juga bagian dari ingatan novel. Krisis beras di wilayah selatan, masalah yang akan meledak 3 bulan lagi, dan dalam cerita asli, Paduka Raja Sensen terlambat menanganinya. Ribuan rakyat menderita, dan reputasi raja tercoreng. Jika ia bisa mencegahnya, apa yang mulia tidak takut dianggap lancang? Tanya seorang dayang dengan ragu. Li Mingming tersenyum samar. Aku hanya membaca. Namun di balik bayangan pohon, sepasang mata mengawasi setiap geraknya. Mata-mata itu melaporkan segalanya. Permaisuri tidak menemui siapapun secara rahasia. Ia tidak mengirim pesan keluar istana. Ia hanya membaca laporan, lalu menuliskan catatan kecil.
Paduka Raja Sensen mendengarkan dengan wajah tanpa ekspresi. Catatan apa? Usulan sederhana, Paduka, tentang pengiriman cadangan beras dan pengawasan pejabat lokal. Raja mencibir pelan. Usulan, katanya. Sejak kapan Permaisuri memahami urusan semacam itu? Ia meremehkan. Baginya, ini hanyalah kebetulan, atau sandiwara yang dipersiapkan dengan matang. Namun rasa penasaran itu tidak hilang. Beberapa hari kemudian, tanpa pemberitahuan, Paduka Raja Sensen datang ke istana Permaisuri. Para pelayan panik, berlutut serempak. Li Mingming yang sedang menulis terhenti sejenak, lalu bangkit dan memberi hormat dengan tenang. Paduka, tidak ada kegugupan, tidak ada kegembiraan berlebihan. Paduka Raja Sensen memperhatikannya dalam diam. Wajahnya lebih pucat dari biasanya, riasannya ringan, tangannya sedikit bernoda tinta. Kau sibuk, katanya datar. Hamba sedang membaca, jawab Li Mingming jujur. Dokumen negara. Ya, alis raja berkerut tipis. Dan apa yang kau harapkan dengan itu? Li Mingming tidak tersinggung oleh nada meremehkan itu. Hamba tidak berharap apapun, katanya pelan. Hamba hanya berpikir, jika ada hal kecil yang bisa hamba pahami, mungkin bisa membantu Paduka, meski sedikit. Raja tertawa singkat. Membantu? Nada suaranya dingin, hampir sinis. Permaisuri Agung, katanya, selama ini kau bahkan tidak bisa mengatur istanamu sendiri. Li Mingming mengangguk pelan. Itu benar. Pengakuan itu membuat Paduka Raja Sensen terdiam sesaat. Justru karena itu, lanjut Li Mingming, hamba ingin belajar. Tidak ada pembelaan, tidak ada rayuan, hanya kejujuran yang tenang. Paduka Raja Sensen menatapnya lama, mencoba menemukan retakan dalam sikapnya. Namun yang ia temukan hanyalah kesungguhan yang tak memohon pujian. Apa yang kau tulis? Tanyanya akhirnya. Li Mingming ragu sejenak, lalu menyerahkan kertas catatannya. Paduka Raja Sensen membaca. Semakin lama, ekspresinya berubah. Sangat tipis, hampir tak terlihat. Catatan itu sederhana, namun tepat sasaran. Tidak mendalam seperti laporan pejabat tinggi, tapi cukup untuk menunjukkan pemahaman. Ini, kata Raja pelan, siapa yang mengajarimu? Tidak ada, jawab Li Mingming. Hamba hanya berpikir. Keheningan menyelimuti ruangan. Untuk pertama kalinya, Paduka Raja Sensen tidak merasa sedang berhadapan dengan seorang wanita yang ingin menarik perhatiannya, melainkan seseorang yang berdiri sejajar, mencoba memahami beban di pundaknya. Ia mengembalikan kertas itu. Jangan terlalu mencampuri urusan negara, katanya dingin, namun nadanya tidak setajam sebelumnya. Istana bukan tempat yang ramah. Li Mingming tersenyum tipis. Hamba tahu. Saat Raja berbalik pergi, langkahnya sedikit melambat. Ia tidak menoleh. Namun dalam hatinya, sesuatu mulai retak. Permaisuri ini bukan lagi beban yang harus disingkirkan secepatnya. Dan Li Mingming, tanpa menyadarinya, telah mengambil satu langkah kecil. Langkah yang membuat Paduka Raja Sensen mulai melihatnya, bukan sebagai peran dalam takdir lama, melainkan sebagai kemungkinan baru. Di istana, ketika ketenangan bertahan terlalu lama, itu bukan pertanda damai, melainkan tanda badai sedang disiapkan. Mailin Liu menyadari hal itu lebih cepat daripada siapapun. Sejak dekret perceraian ditunda, sejak Paduka Raja Sensen mulai sering melirik ke arah istana Permaisuri, sejak nama Li Mingming tidak lagi disebut dengan nada hinaan, Mailin Liu tahu bahwa waktunya tidak banyak. Ia duduk di pavilionnya, memandangi kolam teratai yang mulai mengering oleh musim gugur. Wajahnya tetap lembut, senyumnya tetap indah, namun jarinya perlahan mengerat sapu tangan sutra hingga nyaris robek. Dia tidak bisa dibiarkan hidup lebih lama, gumamnya pelan. Li Mingming mungkin tampak jinak sekarang, hemat, sopan, bahkan membantu urusan negara. Namun justru itulah yang paling berbahaya. Permaisuri yang kejam bisa dijatuhkan dengan emosi. Permaisuri yang tenang dan berpikir hanya bisa disingkirkan dengan bukti.
Dan Mailin Liu tahu persis bukti macam apa yang paling mematikan di istana. Uang. Fitnah itu disusun dengan rapi, nyaris sempurna. Penggelapan dana istana. Mailin Liu memerintahkan orang-orangnya memalsukan catatan lama, pengeluaran yang tampak seolah berasal dari istana permaisuri. Angka-angkanya tidak besar, tapi cukup konsisten untuk menimbulkan kecurigaan. Dana yang hilang itu dialihkan ke rekening fiktif atas nama pelayan lama permaisuri. Pelayan yang sudah mati, tak bisa membela diri, tak bisa bersaksi. Pastikan semua jalurnya bersih, perintah Mailin Liu dengan suara lembut. Aku tidak ingin ada satupun benang longgar. Dayangnya mengangguk. Permaisuri Agung selama ini memang dikenal boros. Raja tidak akan meragukannya. Mailin Liu tersenyum tipis. Benar, reputasi masa lalu Li Mingming adalah pisau paling tajam yang bisa ia gunakan. Laporan itu sampai ke meja Paduka Raja Sensen pada pagi yang kelabu. Paduka, kata Menteri Keuangan dengan suara berat, kami menemukan kejanggalan dalam pengeluaran istana permaisuri. Paduka Raja Sensen membaca laporan itu tanpa ekspresi. Setiap baris terasa, masuk akal. Jumlah kecil tapi berulang. Nama pelayan lama, tanggal yang konsisten, bahkan stempel gudang tercetak rapi. Sempurna, terlalu sempurna. Kau yakin ini bukan kesalahan pencatatan? Tanya Raja. Kami telah memeriksa 3 kali, Paduka. Ruangan itu sunyi. Nama Li Mingming kembali muncul. Kali ini bukan sebagai permaisuri yang berubah, melainkan sebagai wanita yang mungkin hanya berpura-pura. Paduka Raja Sensen menutup laporan itu perlahan. Panggil Permaisuri Agung, perintahnya. Dan, panggil Mailin Liu juga. Sementara itu, di Istana Permaisuri, Li Mingming sedang menunggu. Ia tahu hari ini akan datang. Dalam cerita asli, fitnah ini adalah paku terakhir di peti matinya. Penggelapan dana yang membuat Raja murka dan menjatuhkan hukuman tanpa penyelidikan panjang. Namun kali ini, ia sudah bersiap. Apakah semuanya sudah siap? Tanyanya pelan pada seorang pelayan tua. Pelayan itu mengangguk. Saksi sudah diamankan. Dokumen asli juga. Li Mingming menarik napas perlahan. Ia tidak ingin menang dengan keberuntungan. Ia ingin menang dengan kenyataan. Aula utama kembali dipenuhi orang. Namun kali ini, suasananya jauh lebih tegang daripada hari perceraian. Li Mingming melangkah masuk dengan tenang. Mailin Liu sudah berada di sana, berdiri anggun di sisi kanan, wajahnya dipenuhi kekhawatiran palsu. Paduka Raja Sensen duduk di singgasananya, tatapannya dingin. Permaisuri Agung, katanya, kau tahu mengapa kau dipanggil? Li Mingming berlutut dengan anggun. Hamba tahu. Engkau dituduh menyalahgunakan dana istana, lanjut Raja. Apa yang ingin kau katakan? Beberapa pejabat sudah siap menunduk, yakin hasilnya akan sama seperti biasanya. Namun Li Mingming mengangkat kepalanya. Hamba tidak melakukannya, katanya jelas. Dan hamba bisa membuktikannya. Mailin Liu tersentak, hanya sepersekian detik, tapi Paduka Raja Sensen melihatnya. Buktikan, kata Raja dingin. Li Mingming memberi isyarat kecil. Bawa masuk saksi. Pintu aula terbuka. Seorang pria paruh baya masuk tertatih, bersujud begitu melihat singgasana. Hamba, mantan penjaga gudang keuangan, katanya gemetar. Mailin Liu memucat. Penjaga itu seharusnya sudah disingkirkan. Ceritakan, perintah Raja. Pria itu menelan ludah. 3 bulan lalu, hamba diperintahkan memalsukan catatan pengeluaran istana permaisuri. Perintah itu datang dari pihak Mailin Liu. Aula meledak dalam bisik-bisik. Mailin Liu jatuh berlutut. Fitnah! Ini fitnah besar. Li Mingming tidak menoleh ke arahnya. Ia menyerahkan setumpuk dokumen ke Kasim istana. Paduka, katanya tenang, ini catatan asli gudang. Stempel yang digunakan dalam laporan sebelumnya adalah tiruan. Cap aslinya memiliki goresan kecil di sudut kiri, akibat jatuh 5 tahun lalu. Paduka Raja Sensen mengambil dokumen itu. Ia membandingkan dan melihat perbedaannya.
Tangannya mengepal. Selain itu, lanjut Li Mingming, pelayan yang disebut menerima dana itu, telah meninggal 2 tahun lalu. Namun tanda tangannya muncul setelah kematiannya. Keheningan berubah menjadi tekanan mencekik. Mailin Liu gemetar. Paduka, katanya menangis, hamba difitnah. Permaisuri ingin menjebak hamba karena cemburu. Paduka Raja Sensen menatapnya lama. Tatapan yang tidak lagi dipenuhi kepercayaan. Mailin Liu, katanya pelan, sejak kapan kau mengetahui detail keuangan istana permaisuri? Mailin Liu terdiam. Itu pertanyaan sederhana, dan tak ada jawaban yang benar. Untuk pertama kalinya, Paduka Raja Sensen melihat dengan jelas. Bukan Li Mingming yang licik, melainkan wanita yang selama ini ia lindungi. Bawa Mailin Liu ke pavilionnya. Perintah Raja dingin. Larangan keluar. Selidiki semua kegiatannya. Mailin Liu berteriak, menangis, meronta, namun tak ada yang menolong. Saat ia diseret pergi, tatapannya penuh kebencian tertuju pada Li Mingming. Li Mingming menatapnya kembali, tanpa kemenangan, tanpa ejekan. Hanya ketenangan. Aula perlahan kosong. Paduka Raja Sensen masih duduk diam. Kenapa kau tahu semua ini? Tanyanya akhirnya. Li Mingming menunduk. Karena hamba, berhati-hati. Itu bukan kebohongan. Dan bukan kebenaran sepenuhnya. Paduka Raja Sensen menatap wanita di hadapannya. Wanita yang seharusnya runtuh hari ini, namun justru berdiri tegak. Untuk pertama kalinya, kecurigaan di hatinya tidak lagi mengarah ke permaisuri, melainkan ke masa lalu. Dan ke keputusannya sendiri. Bangkitlah, katanya pelan. Li Mingming berdiri. Tatapan mereka bertemu, tanpa status, tanpa intrik. Hanya dua manusia yang sama-sama terluka oleh istana. Dan di antara retakan kepercayaan yang baru terbentuk itu, sebuah perasaan yang lebih dalam, mulai berakar. Hujan turun tanpa suara di malam itu, membasahi atap istana dan lorong batu dengan ritme pelan yang menyesakkan. Sejak persidangan di aula utama, istana tampak tenang di permukaan, namun di bawahnya, arus gelap bergerak tanpa henti. Penahanan Mailin Liu bukan akhir, melainkan awal dari runtuhnya sebuah kebohongan panjang. Li Mingming berdiri di depan jendela pavilionnya, menatap tirai hujan yang memisahkan istana dari langit. Tangannya mengepal pelan. Ia tahu, jika kebenaran ingin dibersihkan sepenuhnya, maka bukan hanya satu fitnah yang harus dihancurkan, melainkan seluruh masa lalu permaisuri agung. Dan itu berarti menyentuh luka lama Paduka Raja Sensen. Mailin Liu dikurung di pavilion samping, dijaga ketat. Namun meski kehilangan kebebasan, ia belum sepenuhnya kalah. Wanita itu terlalu lama hidup dari intrik untuk menyerah begitu saja. Aku hanya menjalankan perintah, katanya berulang kali kepada penyelidik. Permaisuri memang kejam sejak awal. Aku hanya melindungi Paduka Raja. Kata-kata itu seperti racun manis, cukup untuk menanam keraguan kecil di hati siapapun yang mendengarnya. Termasuk Paduka Raja Sensen. Malam itu, Raja duduk sendirian di ruang kerjanya. Di hadapannya, bertumpuk laporan lama, catatan hukuman, pengeluaran, dan pengaduan dari istana permaisuri selama bertahun-tahun. Semua bukti itu dulu ia terima tanpa ragu, karena ia tidak pernah benar-benar melihat istrinya. Paduka. Kepala Kasim masuk dengan langkah hati-hati. Permaisuri Agung memohon audiensi. Paduka Raja Sensen mengangkat kepala. Tatapannya lelah, namun tajam. Masukkan. Li Mingming melangkah masuk tanpa perhiasan, mengenakan jubah polos warna biru kelabu. Ia berlutut, memberi hormat dalam diam. Bangkitlah, kata Raja singkat. Li Mingming berdiri. Keheningan menggantung di antara mereka. Berat, syarat dengan kata-kata yang belum terucap. Apalagi yang ingin kau sampaikan? Tanya Paduka Raja Sensen akhirnya. Nada suaranya tidak keras, tapi dingin. Kasus dana sudah jelas. Belum, Paduka, jawab Li Mingming pelan. Itu baru satu lapisan. Raja menegang. Maksudmu? Li Mingming menarik napas dalam.
Semua kejahatan yang selama ini dilekatkan pada Permaisuri Agung, katanya, bukan kebetulan. Semuanya diarahkan. Paduka Raja Sensen menatapnya tajam. Kau menuduh Mailin Liu sebagai dalang segalanya? Hamba tidak menuduh, jawab Li Mingming. Hamba membawa bukti. Ia memberi isyarat. Seorang pelayan tua masuk, wanita dengan punggung bungkuk dan mata redup. Begitu melihat Paduka Raja Sensen, ia langsung bersujud, tubuhnya gemetar hebat. Siapa dia? Tanya Raja. Pelayan lama dapur istana, jawab Li Mingming. Salah satu yang dulu dihukum cambuk atas tuduhan meracuni selir kecil. Paduka Raja Sensen terdiam. Kasus itu ia ingat dengan jelas. Hukuman berat dijatuhkan atas nama keadilan istana, dan Permaisuri Agung dicatat sebagai pihak yang memerintahkan. Bicaralah, perintah Raja. Pelayan itu menangis. Hamba tidak pernah meracuni siapapun. Racun itu diberikan oleh Dayang Mailin Liu. Hamba hanya disuruh mengantarkan sup. Aula kecil itu seakan kehilangan udara. Li Mingming melanjutkan dengan tenang, satu demi satu, tanpa emosi berlebihan. Kasus cambukan 7 pelayan karena kain rusak, Mailin Liu yang mengganti kain itu sebelumnya. Kasus pemborosan perhiasan, hadiah-hadiah itu diminta atas nama permaisuri, tapi dikirim ke paviliun Mailin Liu. Kasus fitnah terhadap selir lain, semuanya bermula dari bisikan yang sama. Paduka Raja Sensen berdiri mendadak. Cukup! Suara itu menggema, membuat semua orang tersentak. Dadanya naik turun, napasnya berat. Apakah kau tahu apa yang kau katakan? Tanyanya rendah. Kau sedang mengatakan bahwa selama bertahun-tahun, aku menghukum orang yang salah. Li Mingming menunduk. Hamba tahu. Ia mengangkat kepala lagi, matanya tenang, namun dalam. Dan hamba juga tahu, lanjutnya, bahwa Permaisuri Agung yang lama tidak sepenuhnya tidak bersalah. Paduka Raja Sensen terkejut. Hamba marah, sombong, dan buta, kata Li Mingming jujur. Tapi kejahatan-kejahatan besar itu dibentuk, didorong, dimanfaatkan. Ia mengeluarkan satu gulungan terakhir. Ini catatan rahasia Mailin Liu. Daftar hadiah, manipulasi, dan laporan palsu, ditulis dengan tangannya sendiri. Paduka Raja Sensen mengambil gulungan itu. Tangannya gemetar. Tulisan itu tak bisa disangkal. Amarah yang selama ini terpendam akhirnya meledak. Bertahun-tahun, gumam Paduka Raja Sensen, suaranya bergetar oleh kemarahan yang nyaris tak terkendali. Bertahun-tahun aku mempercayainya. Ia mengingat setiap tatapan lembut Mailin Liu, setiap kata yang menyudutkan permaisuri, setiap laporan yang ia terima tanpa menyelidiki lebih jauh. Semua itu karena ia tidak peduli, karena ia tidak pernah memberi istrinya kesempatan untuk berbicara. Suara benturan keras terdengar saat Paduka Raja Sensen menghantam meja. Panggil penjaga, teriaknya. Kepala Kasim segera berlutut. Paduka, tangkap Mailin Liu. Naikkan penyelidikan menjadi pengkhianatan istana. Cabut semua gelar dan haknya. Dan, suaranya merendah. Namun justru lebih menakutkan, siapapun yang terlibat, tidak peduli pangkatnya, akan dihukum. Perintah itu seperti petir. Istana akan berguncang. Ketika semua orang mundur, hanya tersisa Paduka Raja Sensen dan Li Mingming. Raja berdiri membelakangi jendela, bahunya kaku. Kenapa kau tidak membela dirimu sejak awal? Tanyanya lirih, tanpa menoleh. Li Mingming terdiam sejenak. Karena hamba tahu, katanya pelan, Paduka tidak akan percaya. Kata-kata itu tidak keras. Justru karena itu, menyakitkan. Paduka Raja Sensen menutup mata. Untuk pertama kalinya sejak naik tahta, ia merasa gagal. Bukan sebagai raja, melainkan sebagai suami. Ia berbalik. Li Mingming berdiri di sana, tenang, tidak menuntut, tidak menyalahkan. Dan itu membuat rasa bersalahnya semakin dalam. Aku telah salah menilaimu, katanya akhirnya. Pengakuan itu terasa berat, namun perlu. Li Mingming menunduk.
Hamba tidak menuntut penyesalan, Paduka. Paduka Raja Sensen menatapnya lama. Kau seharusnya membenciku, katanya lirih. Li Mingming menggeleng pelan. Hamba hanya ingin bertahan hidup. Kejujuran itu membuat raja tersenyum pahit. Untuk pertama kalinya, ia melihat istrinya bukan sebagai simbol politik atau sumber masalah, melainkan manusia yang telah bertahan sendirian di istana kejam ini. Dan di saat itulah, sesuatu runtuh di dadanya. Bukan hanya kebencian, melainkan jarak. Malam itu, hujan turun lebih deras. Namun di balik awan gelap, fajar baru sedang disiapkan. Mailin Liu telah jatuh. Masa lalu yang kelam mulai terkuak. Dan Paduka Raja Sensen menyadari satu hal yang tak bisa ia sangkal lagi. Wanita yang berdiri di sisinya sekarang bukan lagi permaisuri yang ingin ia singkirkan, melainkan seseorang yang perlahan, tanpa paksaan, telah menyusup ke dalam hatinya. Paduka Raja Sensen tidak pernah percaya pada cinta. Sejak kecil ia belajar bahwa perasaan adalah kelemahan, dan kelemahan adalah pintu menuju kehancuran. Tahta yang ia duduki hari ini dibangun dari kewaspadaan, bukan kehangatan. Karena itu, ketika dadanya mulai terasa aneh setiap kali nama Permaisuri Agung disebut, ia menolak menyebutnya apapun selain kewajiban. Namun istana tidak pernah berbohong. Dan hatinya, yang selama ini beku, perlahan mulai retak. Sejak malam pengungkapan rahasia Mailin Liu, langkah Paduka Raja Sensen tanpa sadar sering mengarah ke satu tempat yang sama, Istana Permaisuri. Awalnya ia selalu mencari alasan, laporan daerah, masalah dapur istana, pemeriksaan keamanan. Namun setiap kali ia tiba, Li Mingming selalu menyambutnya dengan sikap yang sama, tenang, tidak berlebihan, tidak pula dingin. Paduka, katanya setiap kali, dengan hormat yang tidak dibuat-buat. Tidak ada senyum menggoda, tidak ada tangisan lembut, tidak ada upaya menarik perhatian. Dan justru karena itulah, Paduka Raja Sensen mulai memperhatikannya. Suatu sore, ia mendapati Li Mingming duduk di paviliun samping, bersama beberapa pelayan yang tengah memilah kain. "Kenapa kau mengerjakan ini sendiri?" tanyanya, berhenti di ambang pintu. Li Mingming terkejut sejenak, lalu bangkit. "Hamba hanya membantu." "Membantu?" Raja mengerutkan kening. "Itu bukan tugas permaisuri." Li Mingming tersenyum tipis. "Mereka bekerja lebih ringan jika dikerjakan bersama." Paduka Raja Sensen terdiam. Pemandangan itu, permaisuri duduk sejajar dengan pelayan, tangannya menyentuh kain kasar tanpa jijik, terasa asing. Ia teringat masa lalu. Permaisuri yang dulu bahkan enggan menyentuh cangkir teh yang tak dibuat khusus untuknya. "Kau berubah," katanya tanpa sadar. Li Mingming menatapnya, lalu menunduk. "Hamba hanya menjadi diri yang seharusnya." Jawaban itu sederhana. Namun entah mengapa, kata-kata itu tertinggal lama di benak Paduka Raja Sensen. Perlindungan Paduka Raja Sensen juga mulai terlihat, perlahan, tapi jelas. Ketika seorang pejabat istana berani mempertanyakan kewenangan permaisuri dalam rapat, Paduka Raja Sensen memotongnya dingin. "Segala urusan istana belakang berada di bawah Permaisuri Agung," katanya. "Jika ada yang keberatan, ajukan bukti, bukan prasangka." Ruangan itu langsung sunyi. Dan untuk pertama kalinya sejak menikah, Li Mingming mendengar namanya dibela secara terbuka. Ia tidak menoleh ke arah Paduka Raja Sensen. Namun dadanya menghangat. Sementara itu, nasib Mailin Liu akhirnya diputuskan. Ia dibawa ke aula kecil, tidak lagi dengan pakaian indah, tidak lagi dengan status selir favorit. Wajahnya pucat, sorot matanya dipenuhi kebencian yang tak lagi disembunyikan. Paduka Raja Sensen menatapnya tanpa emosi. "Mailin Liu," katanya dingin, "atas kejahatan manipulasi, fitnah, dan penyalahgunaan wewenang, gelarmu dicabut." Mailin Liu jatuh tersungkur. "Paduka!" teriaknya. "Hamba melakukan semua itu demi Paduka." "Demi dirimu sendiri," potong Paduka Raja Sensen tajam. "Dan demi menjatuhkan orang lain."
Ia menghela napas pelan. Hukuman mati tidak akan dijatuhkan, lanjutnya. Tapi mulai hari ini, kau diturunkan menjadi selir rendahan dan diasingkan ke paviliun dingin. Keputusan itu mengejutkan banyak orang. Namun Li Mingming tahu, itu bukan karena belas kasihan pada Mailin Liu, melainkan karena Paduka Raja Sensen sedang belajar menebus kesalahan, tanpa menjadi monster yang sama seperti masa lalunya. Malam itu, Paduka Raja Sensen kembali ke Istana Permaisuri. Tidak ada laporan, tidak ada alasan resmi, hanya secangkir teh hangat di antara mereka. "Kenapa Paduka sering datang ke sini akhir-akhir ini?" tanya Li Mingming pelan, tanpa nada menuduh. Paduka Raja Sensen terdiam. Ia tidak menjawab segera. "Karena di sini tenang," katanya akhirnya. Jawaban itu jujur, dan membuatnya sendiri terkejut. Li Mingming tersenyum samar. "Kalau begitu, Paduka boleh datang kapan saja. Tidak ada undangan berlebihan, tidak ada janji." Namun justru itu membuat jantung Paduka Raja Sensen berdetak sedikit lebih cepat. Ia mulai menyadari perubahan kecil dalam dirinya. Ia mendengarkan ketika Li Mingming berbicara. Ia mempertimbangkan pendapatnya, bahkan tentang hal-hal penting. Ia merasa gelisah ketika mendengar kabar bahwa Permaisuri sakit ringan. Dan yang paling berbahaya, ia mulai menantikan kehadirannya. Namun Paduka Raja Sensen masih menyangkal. "Ini bukan cinta," katanya pada dirinya sendiri. "Ini hanya rasa bersalah, hanya penghargaan." Namun istana tahu, para pelayan tahu, bahkan angin musim gugur pun tahu, bahwa hati raja yang selama ini tertutup rapat, telah mulai terbuka, perlahan, tanpa paksaan. Dan Li Mingming, tanpa pernah memohon, tanpa pernah menuntut, telah menjadi pusat perubahan itu. Kekuasaan yang tidak tumbuh dari darah selalu dianggap rapuh. Itulah yang diyakini para selir di istana belakang. Sejak kejatuhan Mailin Liu, keseimbangan lama hancur. Tidak ada lagi satu figur yang menanggung kebencian dan kecemburuan sendirian. Semua mata kini tertuju pada satu sosok yang berdiri terlalu tinggi, Permaisuri Agung, Li Mingming. Dan ketakutan selalu melahirkan keberanian yang gelap. Di paviliun selir utara, lilin-lilin dinyalakan meski masih sore. Tirai ditutup rapat. Beberapa wanita duduk melingkar, wajah mereka tertutup bayangan. "Jika dia terus dibiarkan," kata seorang selir dengan suara rendah, "kita semua akan tersingkir satu persatu." "Paduka Raja sekarang jelas memihaknya," sahut yang lain. "Bahkan teguran kecil pun tak lagi berani kita lontarkan." "Kita sudah melihat apa yang terjadi pada Mailin Liu," ujar selir ketiga, tangannya gemetar. "Jika giliran kita, tidak akan ada belas kasihan." Keheningan menyelimuti ruangan. Lalu seseorang berkata pelan, hampir berbisik, "Kalau begitu, jangan beri dia kesempatan." Semua mata terangkat. Tidak ada yang perlu dijelaskan. Di istana belakang, kematian jarang datang dengan pisau. Ia datang dengan senyum, dengan hadiah, dengan makanan yang tampak tak bersalah, dengan racun. Li Mingming tidak tahu bahwa keputusan telah dibuat. Hari itu tampak biasa. Langit cerah, angin sejuk. Ia menerima kiriman sup hangat dari dapur selir. Alasan resminya adalah tanda perdamaian dan hormat pada Permaisuri Agung. Para pelayan ragu. "Yang mulia," kata pelayan tua dengan cemas, "apakah aman menerima kiriman ini?" Li Mingming menatap mangkuk porselen itu. Sup bening, aromanya lembut. Ia tersenyum tipis. "Jika kita menolak, mereka akan tahu kita curiga." Ia mengambil sendok. Namun sebelum sup itu menyentuh bibirnya, seekor burung kecil yang biasa hinggap di paviliun tiba-tiba jatuh dari balok kayu. Tubuhnya kejang-kejang, lalu diam. Sendok itu terhenti di udara. Wajah Li Mingming memucat. "Jangan minum," teriak pelayan. Terlambat. Li Mingming merasakan panas menjalar di tenggorokannya. Pandangannya berkunang-kunang. Tubuhnya terhuyung. Pelayan berteriak panik. Suara langkah kaki berlari memenuhi paviliun. Li Mingming jatuh berlutut, napasnya tersengal. Rasa pahit menyebar cepat,
seperti api. Satu pikiran melintas di benaknya, tenang, ironis. Jadi, ini masih bagian dari takdir. Ketika Paduka Raja Sensen tiba, paviliun permaisuri sudah kacau. Tabib berlutut, tangan gemetar. Pelayan menangis, mangkuk sup pecah di lantai. Dan Li Mingming terbaring pucat di ranjang. Keluar, suara Paduka Raja Sensen rendah, namun cukup untuk membekukan semua orang. Ia duduk di sisi ranjang, menatap wajah Li Mingming yang pucat. Bibirnya sedikit membiru, napasnya tipis. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia takut. Bukan takut kehilangan kekuasaan. Bukan takut kehilangan kendali. Takut kehilangan dia. Jika kau mati, gumamnya lirih, hampir tak terdengar. Aku tidak akan memaafkan siapapun. Tabib akhirnya berkata, Paduka, racunnya tidak fatal karena dosisnya kecil. Permaisuri akan selamat jika dirawat ketat. Paduka Raja Sensen mengangguk pelan, namun matanya gelap, sangat gelap. Keesokan paginya, lonceng istana dibunyikan. Seluruh selir dipanggil ke aula utama. Tidak pernah terjadi sebelumnya. Paduka Raja Sensen berdiri di singgasana, tidak duduk. Wajahnya dingin, auranya menekan seperti badai yang siap pecah. Semalam, katanya tanpa basa-basi, seseorang mencoba membunuh permaisuri agung. Aula seketika sunyi. Beberapa selir langsung berlutut. Yang lain pucat. Racun ditemukan di dapur selir, lanjutnya. Jejaknya jelas. Ia melangkah maju satu langkah. Siapapun yang terlibat, katanya, suaranya mengeras. Aku tidak peduli latar belakang, keluarga, atau air mata kalian. Tatapannya menyapu seluruh ruangan. Ini bukan peringatan, ini vonis. Beberapa selir pingsan, yang lain menangis memohon. Paduka Raja Sensen tidak tergerak. Mulai hari ini, katanya, aku yang akan melindungi permaisuri agung. Kata-kata itu jatuh seperti palu, bukan sebagai simbol, bukan sebagai jabatan. Ia menatap ke arah paviliun permaisuri, seolah Li Mingming bisa mendengarnya. Tapi sebagai orang yang aku percayai sepenuhnya. Aula istana gemetar. Tidak ada lagi keraguan. Tidak ada lagi ruang untuk intrik samar. Paduka Raja Sensen telah berdiri di depan semua orang dan memilih pihaknya. Malam itu, Li Mingming terbangun. Ia melihat Paduka Raja Sensen duduk di sisi ranjang, masih mengenakan jubah kebesaran. Matanya merah, lelah. Paduka, suaranya lemah. Paduka Raja Sensen menoleh cepat. Jangan bicara. Ia menuangkan air, membantunya minum. Kenapa Paduka? Li Mingming ragu. Melakukan semua itu. Paduka Raja Sensen terdiam lama. Karena aku hampir kehilanganmu, katanya akhirnya. Dan aku baru sadar, itu tidak bisa kuterima. Li Mingming menatapnya. Untuk pertama kalinya, tidak ada jarak antara raja dan permaisuri. Hanya dua manusia yang nyaris kehilangan satu sama lain. Dan di luar, istana belakang yang selama ini dipenuhi bisik-bisik dan racun. Akhirnya tahu satu hal dengan pasti. Permaisuri agung bukan lagi target yang bisa disentuh. Ia telah menjadi wanita yang berdiri di sisi raja dan dilindungi olehnya. Tanpa syarat, istana belakang tidak pernah benar-benar sunyi. Namun malam itu, keheningan terasa berbeda, lebih bersih, lebih kosong. Lentera-lentera tetap menyala, paviliun-paviliun masih berdiri, tetapi bisik-bisik yang dulu bersembunyi di balik tirai telah lenyap. Darah tidak tumpah, namun kekuasaan lama telah mati. Hukuman dijatuhkan tanpa penundaan. Para selir yang terlibat dalam percobaan peracunan ditangkap satu persatu. Tidak ada lagi ruang untuk tangisan palsu, untuk alasan keluarga, atau untuk menyebut demi Paduka Raja. Paduka Raja Sensen tidak duduk di singgasana ketika vonis dibacakan. Ia berdiri, dan itu saja sudah cukup untuk membuat semua orang gemetar. Buang gelar mereka, perintahnya dingin. Pindahkan ke paviliun dingin. Siapapun yang memberi perintah, menyiapkan racun, atau menutup mata, hukuman tidak akan diringankan. Para pejabat terdiam.
Mereka melihat seorang raja yang tidak sedang bertindak karena kemarahan, melainkan karena keputusan. Keputusan untuk mengakhiri kekacauan yang ia biarkan terlalu lama. Hari itu, istana belakang dibersihkan, bukan dengan teriakan, melainkan dengan ketegasan yang tak bisa digoyahkan. Li Mingming menyaksikan semuanya dari balik tirai. Tubuhnya sudah pulih, meski masih lemah. Ia duduk di kursi dekat jendela, mendengarkan laporan yang dibacakan dengan suara pelan. Satu demi satu nama disebut, satu demi satu intrik ditutup, dan perlahan, rasa tegang yang selama ini mencengkeram dadanya mulai mengendur. Untuk pertama kalinya sejak ia terbangun di dunia ini, ia merasa aman. Namun justru perasaan itu yang membuatnya cemas. Karena ia tahu, dalam novel, perasaan aman selalu datang tepat sebelum kehancuran. Malam turun, Paduka Raja Sensen datang tanpa pengawal, tanpa kasim, tanpa simbol kekuasaan. Ia hanya mengenakan jubah sederhana. Li Mingming terkejut saat melihatnya berdiri di ambang pintu. Paduka, ia hendak bangkit. Jangan, kata Paduka Raja Sensen pelan. Duduk saja. Ia masuk, menutup pintu sendiri. Tidak ada jarak formal, tidak ada protokol. Hanya dua orang, dan sebuah keheningan yang penuh makna. Apakah istana belakang sudah tenang? Tanya Li Mingming akhirnya. Paduka Raja Sensen mengangguk. Tidak akan ada lagi yang berani menyentuhmu. Kata-kata itu sederhana. Namun Li Mingming tahu, itu adalah janji yang ditegakkan dengan darah politik. Ia menunduk. Terima kasih, Paduka. Paduka Raja Sensen menatapnya lama. Jangan panggil aku begitu malam ini, katanya tiba-tiba. Li Mingming terkejut. Lalu, bagaimana? Raja menarik napas pelan. Sensen, katanya. Panggil aku Sensen. Jantung Li Mingming bergetar. Nama itu, tanpa gelar, tanpa jarak, terasa lebih berat daripada mahkota. Sensen, ucapnya ragu. Paduka Raja Sensen tersenyum tipis. Itu bukan senyum raja. Itu senyum seorang pria yang akhirnya menjatuhkan pertahanannya. Aku harus mengatakan ini, katanya pelan. Bukan sebagai Paduka Raja. Ia duduk di hadapan Li Mingming, sejajar. Jika aku diam, aku akan menyesal seumur hidup. Li Mingming menegang. Ia sudah tahu arah pembicaraan ini. Dan justru karena itu, ia takut. Aku tidak jatuh cinta padamu sebagai permaisuri agung, lanjut Paduka Raja Sensen. Aku tidak jatuh cinta pada gelarmu, pengaruhmu, atau pengorbananmu. Ia menatap Li Mingming tepat di mata. Aku jatuh cinta pada wanita bernama Li Mingming. Dunia seakan berhenti. Pada kecerdasanmu yang tidak memamerkan diri, katanya pelan. Pada keteguhanmu yang tidak meminta balasan. Dan pada ketulusanmu, yang tetap berdiri, bahkan ketika aku meragukanmu. Li Mingming menahan napas. Hatinya bergetar hebat. Engkau menyelamatkan istana ini, lanjutnya. Tapi yang paling menyakitkan untuk kusadari, engkau menyelamatkan aku. Ia mengepalkan tangan. Dari kebutaan. Dari kesombongan. Dari menjadi raja yang sendirian selamanya. Paduka Raja Sensen menunduk sedikit. Sebelum ini, aku tidak tahu bagaimana mencintai. Li Mingming menelan ludah. Dan sekarang, tanyanya pelan. Paduka Raja Sensen mengangkat kepala. Sekarang aku tahu, katanya. Dan aku tahu satu hal lagi. Ia berdiri, lalu berlutut di hadapan Li Mingming. Seorang raja, berlutut. Jika kau menolakku, katanya, aku akan tetap melindungimu seumur hidup. Tapi jika kau menerimaku, suaranya bergetar. Aku akan menjadi milikmu. Li Mingming menangis, bukan karena terharu semata, melainkan karena ia sadar. Takdir novel telah hancur total. Ini bukan akhir yang ia baca. Ini bukan raja yang ia kenal. Ini bukan cinta yang seharusnya ada. Namun justru karena itu, ini nyata. Ia mengulurkan tangan, gemetar. Bangkitlah, katanya lembut. Jangan berlutut padaku. Paduka Raja Sensen menatapnya. Li Mingming, katanya pelan.
Aku tidak tahu masa depan dunia ini, jawab Li Mingming jujur. Aku tidak tahu apakah aku pantas dicintai seperti ini. Ia menarik napas. Tapi aku tahu satu hal. Ia menggenggam tangannya. Jika aku harus hidup di dunia ini, aku ingin hidup bersamamu. Paduka Raja Sensen menutup matanya. Dan untuk pertama kalinya, ia menangis tanpa suara. Malam itu, tidak ada janji besar. Tidak ada sumpah di depan langit. Namun di antara dua jiwa yang telah melalui intrik, kematian, dan kesepian, sebuah cinta lahir. Bukan cinta yang membara, melainkan cinta yang bertahan. Li Mingming berdiri di sisi jendela setelah Paduka Raja Sensen pergi. Ia menatap bulan. Takdir novel telah berubah sepenuhnya. Ia tidak tahu apa yang menunggunya esok hari. Namun untuk pertama kalinya sejak terbangun di tubuh ini, ia tidak lagi takut. Karena kini, ia tidak berjalan sendirian. Musim semi datang lebih awal tahun itu. Salju yang biasanya bertahan hingga akhir bulan menghilang sebelum waktunya. Bunga-bunga prem bermekaran di luar dinding istana, seolah langit sendiri ikut merayakan perubahan yang telah terjadi. Hari penobatan diumumkan ke seluruh negeri. Bukan penobatan raja, melainkan pengangkatan Ratu Agung. Aula utama istana dipenuhi warna merah dan emas. Genderang ditabuh perlahan. Langkah para pejabat bergema serempak di lantai marmer. Rakyat berkumpul di luar gerbang istana, memenuhi jalan-jalan panjang hingga tak terlihat ujungnya. Nama yang mereka bisikkan bukan lagi nama yang dibenci, melainkan nama yang mereka hormati. Li Mingming, wanita yang dulu dicap kejam dan boros. Wanita yang seharusnya mati tanpa jejak, kini berdiri di ambang sejarah. Li Mingming melangkah perlahan menuju singgasana ratu. Jubahnya berwarna merah tua, disulam benang emas berbentuk phoenix yang mengepakkan sayap, simbol kebijaksanaan dan kebangkitan. Rambutnya disanggul tinggi, mahkota giok bertengger anggun di atasnya. Namun wajahnya tenang, tidak ada kesombongan, tidak ada kegugupan. Paduka Raja Sensen berdiri menunggunya di puncak tangga singgasana. Hari ini, ia tidak duduk lebih tinggi darinya. Ia berdiri sejajar. Ketika upacara dimulai, suara pembaca dekrit menggema. Dengan mandat langit dan kehendak rakyat, Permaisuri Agung Li Mingming diangkat menjadi Ratu Agung, pelindung negeri, penyeimbang tahta, dan pendamping sejati Paduka Raja Sensen. Li Mingming berlutut. Paduka Raja Sensen mengambil mahkota ratu dengan kedua tangan. Ia berhenti sejenak, bukan karena ragu, melainkan karena emosi yang terlalu berat. Lalu ia mengenakannya di kepala Li Mingming. Aku mempercayakan negeri ini padamu, katanya pelan, cukup untuk didengar olehnya saja. Li Mingming mengangkat kepala, dan untuk pertama kalinya di hadapan seluruh negeri, ia tersenyum. Setelah upacara, dekrit kedua dibacakan. Dekrit yang mengejutkan seluruh istana. Mulai hari ini, suara Paduka Raja Sensen tenang namun tegas. Istana belakang ditutup. Aula bergemuruh. Para pejabat tertegun. Para selir yang tersisa menunduk. Wajah mereka pucat. Aku tidak akan mengambil selir baru, lanjutnya. Dan aku tidak akan membuka kembali istana belakang. Ia menoleh ke arah Li Mingming. Negeri ini memiliki satu ratu. Dan aku hanya memiliki satu wanita. Tidak ada yang berani berbicara, karena tidak ada satupun keraguan di suara raja. Perubahan itu terasa hingga ke pelosok negeri. Pajak ditata ulang, distribusi beras diperbaiki, pejabat korup diturunkan tanpa pandang bulu. Di balik layar, Ratu Agung Li Mingming bekerja tanpa lelah, membaca laporan, berdiskusi dengan menteri, mendengarkan suara rakyat yang selama ini tak pernah sampai ke istana. Ia tidak memerintah dengan teriakan. Ia memerintah dengan kejelasan. Rakyat mulai memanggilnya dengan sebutan baru, Ratu yang mendengar. Suatu sore, jauh setelah upacara usai, Li Mingming berdiri di balkon istana, menatap taman yang kini penuh warna. Paduka Raja Sensen mendekat dari belakang. Kau tahu, katanya pelan, sejarah akan mengingatmu.
Li Mingming tersenyum kecil. Semoga bukan sebagai ratu yang merepotkan. Paduka Raja Sensen tertawa pelan, tawa yang jarang terdengar. Kau adalah ratu terbaik yang pernah dimiliki negeri ini, katanya. Dan wanita terbaik yang pernah kutemui. Li Mingming menoleh. Jika aku tidak terbangun di dunia ini, katanya pelan, semua ini tidak akan terjadi. Paduka Raja Sensen menggenggam tangannya. Jika kau tidak terbangun, katanya, aku akan tetap terperangkap dalam kesalahan yang sama. Mereka berdiri berdampingan, memandang langit yang perlahan menggelap. Malam itu, Li Mingming duduk sendirian di kamar, membuka sebuah buku kosong. Tidak ada tulisan di dalamnya. Ia menyentuh halaman pertama dan tersenyum. Ia teringat dirinya yang dulu, membaca novel ini dengan marah, frustrasi, dan sedih atas nasib permaisuri agung. Kini, ia adalah permaisuri itu, namun dengan akhir yang berbeda. Ia tidak hanya lolos dari kematian. Ia tidak hanya mendapatkan cinta seorang raja. Ia menulis ulang takdir, menjadi ratu yang tidak ditakuti, menjadi wanita yang dicintai, menjadi legenda yang tidak lahir dari darah, melainkan dari pilihan. Li Mingming menutup buku itu, dan di luar jendela, negeri yang telah berubah bersama dengannya, melangkah menuju masa depan yang baru.